Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan perkuliahan ini walaupun secara daring. Salawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawatnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Junaida MPD, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan NPE 2. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 3, di mana saya Filmu Muhajiri Sembiring sebagai pemateri 1, Salisa Afani sebagai pemateri kedua, dan Arina Denggan Munte sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membahas seputaran dengan paragraf. Paragraf atau alinea adalah merupakan sebagian dari sebuah karangan. Di dalamnya merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu ide atau gagasan. Kalimat-kalimat dalam suatu paragraf merupakan suatu kalimat kohesif dan koherensif. Paragraf atau alinea adalah tidak lain dari satu pemikiran. Adapun fungsi paragraf: A. Fungsi paragraf bagi penulis. Fungsi paragraf bagi penulis adalah: yang pertama, paragraf merupakan alat untuk menuangkan pemikiran atau ide melalui media tulis. Yang kedua, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. B. Fungsi paragraf bagi pembaca. Fungsi paragraf bagi pembaca adalah: yang pertama, pembaca dapat dengan mudah memahami informasi yang ingin disampaikan penulis karena terdapat pemberhentian atau batasan ide di setiap paragraf. Yang kedua, pembaca dapat dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang sesuai. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita berikut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Filmu Muhajiri Sembiring, yaitu syarat paragraf. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Baik itu gagasan utama atau antar kalimat. Berikut syarat-syarat paragraf. Yang pertama itu ada kesatuan atau kohesi. Kesatuan menyangkut keeratan hubungan makna antar gagasan dalam sebuah kalimat. Yang kedua itu ada kepaduan atau koherensi. Kriteria kepaduan menyangkut keeratan hubungan antar kalimat dalam paragraf dari segi bentuk atau struktur. Yang ketiga itu ada kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat yang penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik dan kalimat utama. Selanjutnya itu ada kerangka paragraf. Rangka atau struktur paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat atau satu kalimat,
topik paragraf itu termasuk paragraf yang baik. Penyusunan kalimat atau paragraf sebagai berikut, yaitu harus menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua itu menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga itu ada menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Arina Dengganmunte akan menjelaskan makalah paragraf dari kelompok 5 tentang materi macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf terbagi menjadi dua jenis. Satu, berdasarkan kalimat utama. Dua, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Berdasarkan kalimat utama terdiri dari 3. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Hal-hal yang bersifat umum ditulis atau dijelaskan di awal dan disusul oleh penjelasan yang bersifat lebih sempit atau detail. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Hal-hal yang bersifat rinci dijelaskan dan ditulis lebih dahulu, kemudian disusul dengan hal-hal yang bersifat umum. 3. Paragraf kombinatif. Paragraf kombinatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Hal-hal yang bersifat umum ditulis terlebih dahulu, kemudian dipertegas di bagian akhir paragraf. Nah, yang kedua, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami peristiwa itu sendiri. Paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui dan dialami penulis supaya pembaca terkesan. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, dan merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Contohnya yaitu seperti proses turunnya hujan, proses terjadinya pelangi. Kemudian paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dan data dengan fakta pendukung. Contoh, paragraf persuasi yang sering kita temukan dalam propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan atau organisasi, serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk untuk mengajak atau menghimbau. Nah, paragraf persuasif ini contohnya yaitu seperti ketika seseorang ingin menjabat. Nah, dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang berisi ajakan agar mau memilih mereka, dan iklan-iklan yang sering disampaikan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah
suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Sekian pemaparan makalah dari kelompok 5 tentang paragraf. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga pemaparan materi dari kelompok kami ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.